Halo semuanya, welcome to IT Podcast. Bersama saya di sini Zuri Serena sebagai host. Kalian pasti mengira saya lagi sendiri ya? Atau tidak dong, saya sedang bersama dua narasumber kita, yaitu ada... Siapa dulu nih yang mau perkenalan? Aku dulu aja ya. Oke, boleh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Adril Rivaldi, biasa dipanggil Adril. Saya di sini sebagai ahli gizi dan saya akan men-sharing emosi dan ahli gizi. Oke, kalau aku perkenalkan, nama aku Aura Safira Rusdi, biasa dipanggil Aura. Aku adalah lulusan Universitas Indonesia jurusan Psikologi, dan sama seperti Adril, pada kesempatan kali ini aku akan sharing-sharing mengenai tema kita pada hari ini, yaitu hubungan kondisi emosi remaja dengan berolahraga dan gizi seimbang. Wah, menang banyak dong kita kedatangan ahli gizi sama psikologi. Ya, bisa aja gitu. Artinya kalian berdua udah ahli kan ya? Ya, bisa dibilang gitu. Ya udah, sebelum untuk mulai podcast kita kali ini, mungkin pertama aku mau nanya dulu nih. Emosi itu apa sih? Oke, untuk pertanyaan pertama boleh aku jawab ya? Ya, silakan. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, apa itu emosi? Emosi itu adalah suatu reaksi kompleks yang melibatkan suatu pengalaman, perilaku, maupun fisiologis seseorang. Yang dimana itu semua tuh mempengaruhi masalah ataupun peristiwa yang sedang dialami oleh seseorang tersebut. Oh gitu. Nah, ngomong itu kan topik utama kita kali ini tentang emosi ya. Nah, kalau nggak salah topik kita juga tentang emosi remaja. Nah, aku mau nanya nih, kondisi emosi remaja tuh ada apa aja sih? Oke, kalau kondisi emosi pada remaja tuh sebenarnya banyak banget. Aku nggak bisa sebutin semuanya, jadi aku bakal sebutin yang umum-umumnya aja. Jadi kondisi emosi pada remaja tuh yang paling umum biasanya tuh rasa bahagia, sedih, marah, rasa ingin tahu, rasa malu, dan masih banyak lagi deh pokoknya. Nah, untuk contoh nyatanya, itu kondisi emosi pada remaja, itu kayak pada usia remaja ini, remaja tuh udah mulai menunjukkan kemandiriannya kepada orang tua. Kenapa begitu? Ya biar kalau orang tuanya nih ngelihat, nih anak udah mandiri nih, udah bisa dipercaya. Jadi kan mereka si remaja ini tuh dapat kepercayaan dari orang tuanya kan. Begitu. Terus yang kedua tuh contohnya kayak, sebenarnya ini basic sih. Jadi pada usia remaja, mereka tuh lebih banyak menghabiskan waktunya di luar, nggak sama orang tuanya. Ya namanya remaja ya, usia-usia pengen mengeksplor dunia luar lebih dalam, jadi lebih sering sama teman-temannya, nongkrong di luar dan lain-lain gitu. Jadi waktu sama orang tuanya tuh kepotong. Terus yang paling terakhir, yang paling jelas juga yang bisa aku jelasin tuh kayak pada usia remaja ini udah mulai tertarik nih antara lawan jenis. Itu udah jelas banget ya, nggak usah aku jelasin lagi. Itu sih beberapa contoh yang bisa aku sebutin. Oh iya gitu. Nah, ngomongin kondisi emosi pada remaja, kalau nggak salah ada juga yang namanya masalah kondisi emosi pada remaja. Nah, itu beneran ada, terus contohnya apa? Nah, masalah kondisi pada remaja itu ketika kita sedang belajar lalu tidak konsentrasi pada depannya dan yang kedua itu Mungkin maksud Adil tuh yang kedua itu adalah ingatan yang buruk gitu. nah iya itu. Dan aku mau nambahin lagi, itu salah satu masalah emosi pada remaja itu rasa ingin tahu yang berlebih. Kenapa itu bisa dibilang masalah? Padahal kan rasa ingin tahu itu bagus kan? Ini bisa dibilang masalah karena rasa ingin tahunya tuh berlebih, bener-bener berlebih. Jadi semua hal negatif kayak merokok, minum-minum, dan lain-lain, itu tuh pengen dia cobain juga. Ya, jadi bisa dibilang masalah emosi dong. Oh gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke topik kita yang berikutnya ya. Aku pengen nanya duluan nih ke Aura. Emang emosi sama olahraga tuh ada hubungannya ya? Kalau ada tuh emang apa? Oke, emosi dan olahraga. Jelas ada hubungannya. Itu kenapa bisa ada hubungannya? Jadi, olahraga itu menimbulkan perasaan nyaman, bugar, dan keharmonisan kepribadian seseorang. Yang artinya tuh, kalau kita olahraga secara teratur, itu tuh bisa mengatur
kondisi psikis seseorang, yang dimana kondisi psikis seseorang tuh tiap orang tuh berbeda-beda. Makanya kalau olahraga secara teratur itu juga bisa meningkatkan kualitas kepribadian seseorang gitu, Ren. Nah, itu bisa terjadi kayak gitu karena apa ya? Kalau itu ada alasannya juga. Alasannya tuh karena jadi gini, di tubuh kita ini ada yang namanya hormon endorfin. Apa sih hormon endorfin itu? Hormon endorfin ini adalah salah satu hormon yang berperan untuk mengurangi rasa cemas, mengurangi rasa khawatir, mengurangi rasa tertekan pada diri sendiri, dan yang jelas tuh mengurangi rasa stres. Makanya kalau habis olahraga tuh moodnya langsung naik gitu, ya karena ada hormon tersebut. Oh iya, pantas ya kalau habis olahraga tuh moodnya langsung naik gitu, terus langsung semangat hidup gitu. Emang kalau gak olahraga gak semangat hidup gitu? Ya nggak gitu juga Kayak gitu sih. juga Nah, sih. ya udah kita lanjut aja nih. Untuk Adril. Emang benar kalau olahraga juga ada hubungannya sama kondisi gizi di tubuh kita. Nah, benar banget karena saat kita olahraga itu ada metabolisme di dalam tubuh dan ada juga metabolisme yang keseimbangan gizi. Jadi maksud Adriel tuh kayak kalau kita lagi melakukan aktivitas fisik, itu tuh bisa membantu metabolisme di dalam tubuh kita, metabolisme zat gizi gitu. Ya kan, Adriel? Iya, betul. Oh iya gitu. Nah, tapi aku juga sering sih kadang malas olahraga gitu. Nah, eh, karena malas olahraga tuh aku juga sering pengennya makannya fast food mulu. Itu nggak boleh Sehat nggak tahu, sih? nggak sehat. Gimana tuh, Adriel? Itu karena berolahraga itu bermanfaat bagi kesehatan mental. Contohnya tuh kayak memperbaiki suasana hati melalui rasa pencapaian dan meningkatkan fungsi kognitif otak dan lain-lain. Nah iya, makanya tuh nggak sehat karena kan tadi udah disebutin tuh sama Adriel manfaat olahraga. Makanya kalau jarang olahraga sama keseringan makan fast food maksudku itu nggak sehat karena yang dijelasin sama Adriel tadi. Ya gak, Adriel? Iya, betul. Oh iya gitu. Nah, eh kayaknya ini podcastnya udah mau habis deh. Masa sih? Masa sih? Iya sih, ya. Ya emang udah mau habis. Nah, oke, sebelum menutup podcast kita kali ini mungkin ada pesan dan pesan yang ingin disampaikan. Kamu dulu. Oke, aku dulu. Oke, boleh. Jujur ini, aku masih nggak rela lah udah mau habis ini podcastnya. Aku masih mau berbincang-bincang sama Ren sama teman-teman semua loh. Gimana ya, kan tiap pertemuan pasti ada perpisahan nih. Nah ya, tapi ini kecepetan. Aku nggak mau. Kapan-kapan lagi lah. Kapan-kapan lagi ya di episode berikutnya lagi ya. Jadi kalau pesan dan pesan dari aku tuh kan tadi teman-teman semua tuh udah ngedengerin semua penjelasan dari aku sama Adril kan tentang apa sih tadi kondisi emosi, kesehatan mental, pola makan seimbang, pola hidup yang bagus dan lain-lain kan, olahraga teratur dan lain-lain. Nah, itu karena kalian udah ngerti dan udah tahu juga dampak-dampaknya kalau misalkan nggak kalian lakukan, itu berarti kalian mulai sekarang udah mulai harus menjaga pola hidup sehat kalian. Karena kalau menjaga pola hidup sehat itu bisa beruntung juga loh buat kalian. Jadi ntar kalian kalau melakukan suatu aktivitasnya tuh juga lebih nyaman, lebih oke lah karena nggak ada hambatan gitu. Nah, betul tuh yang dikatakan Aura. Kalau dari Ren sendiri nih, kan udah mulai, kan tadi tuh udah dengar-dengar kan dari kita berdua nih. Itu kira-kira pendapat dari Ren tuh apa? Terus hal yang akan Ren lakukan mulai dari sekarang tuh ngapain aja? Kalau hal yang akan saya lakukan pasti terutama ya pasti menjaga kesehatan tubuh, menjaga gizi di dalam tubuh dan akan lebih sering berolahraga sih. Dan menghindari fast food. Nah, untuk kesan saya juga menyenangkan. Saya senang sih soalnya udah menambah ilmu, menyenangkan juga podcast ini. Nah, yaudah segitu dulu deh. Adril masih mau bincang-bincang gak sih? Aku rasa sih udah cukup aja segitu. Ya udah lah. Udah nih, sedih banget. Aku sedih banget tau.
Aku belum mau pisah, aku masih mau bincang-bincang. Ya udah lah, mau nggak mau ya. Besok-besok lagi. Ya. Ya nih, sebelum ditutup podcastnya aku udah pantun nih. Jalan-jalan ke Amerika. Pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Oke. Ya.